warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan jurusan Hubungan Internasional, mata kuliah Antropologi dengan dosen pengampu Mas Iwan Sulistyo. Di sini kami akan menjelaskan mengenai indigenous people yang berkonflik dengan korporasi. Sebelum kami melanjutkan materi, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agus Rismawan dengan NPM 2216071156. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadri dengan NPM 2216071155. Perkenalkan, nama saya Aldi Aranto Pratama dengan NPM 2216071160. Saya Yosan Effendi dengan NPM 2216071158. Dan saya Ilham Prayoga dengan NPM 2216071159. Baiklah, meningkat ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kami akan menjelaskan konflik antara PT BAPP dengan kelompok masyarakat, di mana kelompok masyarakat ini adalah bernama kelompok ataupun suku Empur. Yang pertama adalah, apa itu PT BAPP? PT BAPP atau PT Binturi Agrobima Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, di mana mereka membuka lahan di hutan adat suku Empur untuk ditanami sawit dan jagung. Akibat dari pembukaan lahan ini, suku Empur merasa ataupun kehilangan hutan adat mereka karena semakin berkurangnya lahan hutan tersebut. Puncaknya mereka melakukan demonstrasi di Jakarta pada tanggal 15 November 2018 dan sejak saat itu suku adat ataupun PT BAPP bersitegang atau berkonflik dengan suku Empur. Antropologi, Indigenous People versus Corporate. Pada tahun 2018, PT BAPP menggusur hutan di Lembah Kebar, Kabupaten Tambrau, Papua Barat, jaraknya 182 km dari Manokwari. Suku Empur mencari makan dari berladang dan berburu di hutan Kebar. Namun beberapa tahun belakangan, perkebunan jagung PT Binturi Agrobima Perkasa atau yang disingkat sebagai BAPP mengubah kehidupan masyarakat Empur pada tahun 2014. Perusahaan ini datang dengan izin pelepasan hutan seluas 19.368,77 hektar dari KLKHK. Kini suku Empur harus menempuh jarak lebih jauh untuk berladang, minimal 1 hingga 2 km. Pasalnya, hutan yang mulanya dekat dengan pemukiman berubah menjadi kebun jagung. Untuk berburu, mereka mencari peruntungan di sisa-sisa lahan yang tadinya akan digarap PT BAPP. Namun, mereka tidak hanya diam, mereka juga menggerakkan aksi protes terhadap perkebunan jagung PT BAPP. Menurut orang Empur, PT BAPP melanggar janji dengan membuka perkebunan di kawasan hutan. Padahal warga sama sekali merasa tak pernah menyerahkan hutan ke perusahaan. Suku Empur hanya memberikan izin perkebunan di wilayah yang ditumbuhi ilalang saja pada saat Desember tahun 2018, saat suku Empur sibuk merayakan Natal. Perusahaan membabat habis hutan tanpa sepengetahuan warga Empur, dan akhirnya warga sempat berkonflik dengan orang-orang dari PT BAPP. Masuknya PT BAPP tak lepas dari izin pemerintah daerah hingga pusat. Penelitian Greenpeace Indonesia melaporkan pemerintah ikut serta memuluskan izin konvensi PT BAPP. Lembah Kebar saat ini KLHK telah mencabut izin pelepasan hutan PT BAPP, namun PT BAPP membantah melakukan perusakan hutan kembar. Perusahaan mengklaim telah bekerja sesuai izin dan hak guna usaha. Akibat dari konflik yang ditimbulkan oleh PT BAPP, akibatnya adalah hutan ataupun mata pencaharian dari suku Empur itu berkurang. Hal ini tentunya sangat berbahaya ataupun mengkhawatirkan bagi kehidupan selanjutnya. Kemudian juga hal ini tentu akan menjadikan adanya masyarakat yang pro dan kontra dengan PT BAPP, di mana yang pro ataupun masyarakat yang pro
pastilah menginginkan adanya pekerjaan serta fasilitas-fasilitas umum seperti pendidikan, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Dan yang kontra tentu saja ingin hutan adat mereka tetap terlindungi dan tidak dibuka lahan secara masif oleh PT BAPP. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan ketidakpuasan terhadap materi yang kami paparkan, kami mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.